yaitu pariwisata berkelanjutan atau Sustainable Tourism Development. Pariwisata berkelanjutan mengacu pada jenis pariwisata di mana dampak lingkungan, sosial, dan ekonomi dari pariwisata diperhitungkan dan di mana penyesuaian yang relevan dibuat untuk meminimalkan konsekuensi negatif ini. Dalam Sustainable Tourism ini, kita mempertimbangkan kebutuhan para wisatawan, tetapi juga kebutuhan komunitas tuan rumah, bisnis lokal, dan alam. Ini bisa berarti mengadopsi metode transportasi yang lebih berkelanjutan, tinggal diakomodasi yang lebih ramah lingkungan, makan makanan yang bersumber secara lokal dan etis, dan menghindari aktivitas berbahaya. Pariwisata berkelanjutan dapat dikaitkan dengan liburan perjalanan bisnis atau acara, tetapi juga perjalanan untuk mengunjungi teman dan keluarga juga termasuk dalam pariwisata berkelanjutan. Adapun juga tujuan dari pariwisata berkelanjutan ini adalah untuk mengurangi dampak pariwisata terhadap masyarakat lokal dan lingkungan. Ini berarti memanfaatkan sumber daya secara optimal untuk menghindari konsumsi berlebihan, membantu konservasi alam, dan membuat upaya sadar untuk menghormati tradisi dan warisan lokal, serta berkontribusi pada pelestariannya. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tujuan utama yang terkait dengan pariwisata berkelanjutan adalah membuat masa depan pariwisata jangka panjang lebih layak, dan ini dicapai melalui pendidikan dan perubahan perilaku. Selain itu, pariwisata berkelanjutan bertujuan untuk memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat lokal, menghasilkan lebih banyak hubungan, memberi dan menerima yang sudah seharusnya diterapkan dalam konsep tourism. Halo Pak Mei, nama saya Felicia Novena dan bersama partner saya dari kelompok 2 ada Saya Takuya Putra. dan Saya Albina Felicia Mulyanto. sekarang kami ada di Kota Tua dan kami di sini akan meneliti apa itu konsep pariwisata berkelanjutan. Jadi kita mau tahu di sini masyarakat yang terlibat, akademisi dan pemerintah atau gubernur. Sedangkan kita akan mewawancarai salah satu penjaga museum untuk mengetahui apa sih itu pariwisata berkelanjutan yang sudah diterapkan di Kota Tua. Sekian dan please enjoy the video. Selamat pagi Pak, saya dari kampus Universitas Pelita Harapan. Perkenalkan, nama saya Takuya Putra dari jurusan Pengelolaan Perhotelan. Di sini saya sudah bersama Bapak Suparta ya, saya petugas pemandu di Museum Sejarah Jakarta atau yang sebagian orang ini menyebutnya Museum Fathahillah. Jadi apa saja yang terdapat di tempat wisata ini Pak? Baik, koleksinya yang ada di Museum Sejarah Jakarta ini adalah koleksi-koleksi mulai dari masa prasejarah, masa sejarah sampai masa kolonial Belanda, tapi yang berada di sekitaran wilayah kota Jakarta. Karena namanya saja ini Museum Sejarah Jakarta. Jadi koleksinya sejarah tentang kota Jakarta. Ada lagi yang mau ditanyakan? Baik Pak, untuk tempat ini pukul berapakah dan sampai pukul berapa tempat wisata ini buka dan tutup? Baik, di sini bukanya karena sebenarnya walaupun sekarang sudah mulai ramai pengunjungnya, tapi belumlah normal seperti halnya sebelum Covid ya. Kalau dulu kita memang awalnya sebelum Covid itu dari jam 8 sampai jam 4, tapi sekarang masih boleh dibilang belum normal. Seperti kita masih pakai masker nih ya, artinya kan memang belum normal ya.
hanya jam 9 sampai dengan jam 3 sore ya. Kalau jadi dikurangi 1 jam ya. Masuknya jam 9 dan tutupnya jam 3 sore ya. Oh, iya. Untuk pertanyaan terakhir, barang-barang yang dipajang di sini kan usianya udah hampir lebih dari 100 tahun. Bagaimana tim Museum Fathaillah ini merawat benda yang dipamerkan di sini? Baik, jadi untuk barang koleksi yang ada di ruang tata pamer ini, untuk petugas yang merawat itu adalah petugas khusus, di mana petugas itu ada dari petugas Balai Konservasi atau Balkon. Kenapa? Karena memang mereka yang tahu persis bagaimana cara merawat koleksi-koleksi yang ada di dalam museum ini. Karena kita tahu, misalkan nih, saya kasih gambaran saja, perawatan kertas dengan perawatan kayu berbeda. Perawatan kayu dengan perawatan keramik berbeda. Perawatan keramik dengan perawatan besi atau tembaga berbeda. Dan mereka itulah petugas dari Balai Konservasi yang tahu persis tuh bagaimana menangani koleksi-koleksi yang ada di dalam Museum Sejarah Jakarta ini. Terima kasih atas waktunya Bapak Sukamta. Kami banyak belajar tentang pariwisata berkelanjutan. Semoga kami akan datang kembali untuk belajar lebih banyak lagi. Baik adik-adik dari Sekolah Pelita Harapan, terima kasih atas kunjungannya. Terima kasih sudah mau mengunjungi. Semoga apa yang didapat bisa menambah wawasan dan pengetahuan semuanya. Terima kasih semuanya ya. Dari adanya Sustainable Tourism Development, terdapat beberapa aspek dalam Sustainable Tourism. Salah satu aspeknya adalah keberlanjutan lingkungan. Jadi keberlanjutan lingkungan ini dapat diluaskan lagi seperti konservasi lingkungan yang direncanakan dengan baik akan membawa dampak positif bagi alam dan sumber daya masyarakat yang ada di sekitar. Jika dikaitkan dengan konsep keberlanjutan lingkungan yang ada di Kota Tua, mereka sudah menyediakan tempat atau bak sampah dan memilah-milah sampah sehingga tidak terjadi pencemaran lingkungan di sana. Jadi di dalam Kota Tua ini di beberapa tempat sudah banyak ditempatkan tong sampah dan dibagi entah itu sampah kering, sampah basah atau sampah organik dan sampah anorganik. Kemudian ada lingkungan yang terjaga serta memiliki pola kunjungan teratur yang akan meningkatkan daya tarik daerah wisata tersebut untuk dikunjungi oleh wisatawan. Dari survei yang saya lakukan ke Kota Tua, kita dapat melihat bahwa pemandangan di Kota Tua ini sekelilingnya sangat asri dengan ditanami beberapa pohon dan tanaman-tanaman lainnya. Dan yang terakhir adalah konservasi diperlukan untuk menjaga kondisi lingkungan serta masyarakat sekitar agar bertahan sampai di generasi seterusnya. Ini dapat dilihat dari Kota Tua yang selalu melaksanakan revitalisasi sehingga tetap terjaga dan enak dipandang untuk generasi-generasi yang akan datang di masa depan. Pariwisata juga berdampak pada aspek sosial budaya Kota Tua. Melalui pariwisata, tempat-tempat bersejarah seperti Kota Tua dipromosikan. Mendorong revitalisasi hari ini membuatnya lebih berkembang. Dengan dipromosikan Kota Tua sebagai tempat wisata, masyarakat akan mengenal berbagai museum sejarah di daerah tersebut, bersepeda, mengobrol di Cafe Batavia, atau menonton pertunjukan pada hari-hari tertentu di sana. Maka karena itu, wisatawan akan lebih teredukasi mengenai sejarah, budaya, dan tradisi masyarakat setempat, seperti tarian tradisional Betawi di Kota Tua, yang akan membantu budaya Indonesia ini untuk dilestarikan dan dipertahankan untuk generasi mendatang. Manfaat lainnya yang dibawa adalah pemberdayaan masyarakat. Dengan wisatawan yang lebih teredukasi mengenai sejarah dan tradisi masyarakat setempat, ini akan membuat masyarakat merasakan kohesi dan rasa bangga yang lebih kuat terhadap sejarah budaya tersebut. Pariwisata juga berdampak pada aspek ekonomi, seperti sebagai contohnya ada orang yang berjualan di pinggiran Kota Tua. Dan itu juga bukan hal yang salah loh, justru itu adalah pemberdayaan masyarakat di mana masyarakat juga dapat keuntungan dari
berjualan mereka di sekitaran Kota Tua, di mana yang dijual oleh masyarakat adalah jajanan-jajanan khas Jakarta seperti kerak telur, bakso cilok, dan masih banyak lagi. Pemerataan ekonomi juga bisa dilihat dari adanya orang-orang yang berjualan tersebut, karena dengan adanya orang-orang yang berjualan tersebut di sepinggiran Kota Tua menjadikan masyarakat mempunyai penghasilan karena warisan budaya Indonesia, di mana halnya ke sustainable tourism atau pariwisata berkelanjutan adalah pariwisata yang mementingkan masyarakat, dan adalah sustainable tourism juga adalah pariwisata berkelanjutan yang mementingkan masyarakat sebagai salah satu sumber aspeknya, di mana Kota Tua juga dapat digunakan sebagai pengenalan budaya Indonesia melalui cita rasa makanan seperti kerak telur dan masih banyak lagi. Kesimpulannya, pembangunan Kota Tua Jakarta yang berkelanjutan sangatlah penting untuk dijaga, mulai dari aspek lingkungan, sosial budaya, hingga ekonomi. Hal ini penting karena melestarikan lingkungan dan warisan budaya, menciptakan dan menghadirkan peluang pariwisata, dan memberi manfaat sosioekonomi bagi masyarakat dan bisnis di kawasan Kota Tua yang akan menghasilkan lebih banyak manfaat bagi generasi mendatang. Oleh karena itu, penting bagi kita sebagai warga negara atau pelancong harus membantu mempromosikan dan mempraktekkan pariwisata berkelanjutan. Contohnya, mengurangi jejak karbon dengan berjalan kaki atau bersepeda di sekitar Kota Tua untuk mendukung revitalisasi yang ada, tidak membuang sampah sembarangan, dan merawat Kota Tua. Kota Tua adalah salah satu destinasi bersejarah yang patut dirawat dengan baik, karena disitulah saksi kemerdekaan Indonesia. Pariwisata berkelanjutan adalah pariwisata yang melestarikan masyarakat. Juga di mana di Kota Tua banyak masyarakat yang berjualan dengan teratur.